Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat, apa kabar? Kembali saya Ilham Dianta hadir kesempatan pagi hari ini untuk kembali memandu program yang sudah kita nantikan bersama, yaitu Perspektif ya. Setiap hari Jumat Anda bisa menikmati kurang lebih 1 jam ini. Kita akan melihat beberapa masalah yang ada di Indonesia dengan sudut pandang yang berbeda-beda ya. Kita masuk di program Perspektif dan kali ini kita akan membahas tentang melindungi anak didik dari ancaman di lingkungan sendiri untuk edisi hari Jumat 19 Desember 2021. Dan sahabat, seperti biasanya Perspektif akan kami siarkan dan kami tayangkan secara serentak di beberapa LPPR Radio Jawa Timur, yaitu Persada Kabupaten Blitar, kemudian Kanjuruhan Malang, Pradia Suara Tuban, Suara Pacitan, Suara Sampang, Suara Madiun, Ersal Nganjuk, Magetan Indah, Praja Angkasa Trenggalek, Mardika Bondowoso, Ramapati Kota Pasuruan, RGR Tulung Agung, Remaja Klasik Radio Malang dan Purboyo Kabupaten Madiun, dan tentunya juga melalui Suara Sidoarjo. Dan sahabat, kita nanti juga akan membahas tentang masalah ini bersama dengan Bapak Isa Ansori selaku Dewan Pendidikan Jawa Timur dan Bapak Dr. Andes M. Samsuri MPD selaku Kabid Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenak Jawa Timur, dan nanti akan dipandu oleh host utama kita Bapak Profesor Dr. Haji Suparto Wijoyo SHM Hum Cak Parto ya. Dan seperti biasanya juga sahabat ya, sebelum kita menyapa beberapa narasumber untuk edisi kali ini sesuai dengan tema yang kita bahas, yaitu tentang melindungi anak didik dari ancaman di lingkungan sendiri. Ya, ini mengacu adanya beberapa kasus yang ada di Indonesia ya. Dengan kata lain bahwa saat ini sudah rasa aman dan nyaman itu bisa jadi belum kita rasakan 100% untuk tinggal di NKRI ini ya, yang baru saja kita peristiwa yang menjadi fokus khususnya orang tua ya dan dunia pendidikan itu adalah kasus kekerasan seksual yang ada di Bandung ya, dan ini menjadi momentum untuk atau bagi DPR untuk mempercepat RUU TPKS ya. Baik, sebelum kita bahas tentang itu, sahabat, kita simak tayangan berikut ini. Produser kami ya ini merangkum beberapa kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia selama tahun 2021. Mari kita simak bersama. Sejumlah kasus kekerasan seksual pada tahun 2021 muncul di publik, bagaikan fenomena gunung es. Litbang Kompas mencatat diantaranya ada 10 kasus kekerasan seksual yang menyita perhatian publik 1 tahun terakhir. Juni 2021, sebanyak 21 alumnus SMA Selamat Pagi Indonesia di Batu, Jawa Timur mengadukan pelecehan seksual selama mereka bersekolah. Kasus masih dalam penyidikan. September 2021, 3 mahasiswi Universitas Sriwijaya di Palembang, Sumatera Selatan mengalami pelecehan seksual oleh dosennya. Kasus masih dalam penyidikan. Oktober 2021, kasus pemerkosaan 3 anak di Luwu Timur, Sulawesi Selatan oleh ayah kandungnya mencuat ke publik. Di bulan yang sama, Kapolsek Parigi Mutong diadukan dalam kasus dugaan pelecehan terhadap anak perempuan tersangka pencuri ternak. Ibtu DGN dipecat tidak hormat, kasusnya diproses pidana. November 2021,
Pelecehan seksual di lingkungan kampus kembali terjadi. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, SH, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pelecehan seksual terhadap mahasiswinya saat bimbingan skripsi. Desember 2021, Polda Jawa Timur memberhentikan Bribda RB dan menahannya setelah terlibat dalam kasus bunuh diri seorang perempuan di Mojokerto, Jawa Timur karena mengalami kekerasan seksual dan diduga dipaksa untuk melakukan aborsi oleh pelaku. Desember 2021, HW, pemimpin sekaligus guru di sebuah pesantren di Kota Bandung, Jawa Barat, memerkosa 12 santriwati berusia 13 hingga 16 tahun hingga hamil dan melahirkan pada kurun 2016 hingga 2021. Dari informasi yang diterima Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 13 anak menjadi korban, 8 korban hamil dan melahirkan 9 anak, 1 korban melahirkan 2 anak. Desember 2021, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Tasikmalaya menerima laporan ada seorang guru di sebuah pesantren melakukan kekerasan seksual kepada 9 santriwati. Para korban berusia 15 hingga 17 tahun. Masih di bulan Desember 2021, MAYH 51 tahun, guru SD di Desa Rawaapu, Patimuan, Cilacap, Jawa Tengah, ditangkap polisi karena mencabuli 15 siswi di sekolah. Guru yang juga ASN ini mengiming-imingi korban mendapat nilai bagus. Terakhir, di Desember 2021, Polres Metro Depok menangkap pria berinisial MMS 52 tahun, seorang guru agama di Beji, Depok. Diduga melakukan pelecehan terhadap 10 santriwati yang masih berusia 10 hingga 15 tahun. Kasusnya masih dalam penyelidikan. Keputusan DPR menyetujui rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk diajukan sebagai inisiatif DPR merupakan langkah maju yang ditunggu-tunggu selama ini. Alarm darurat kekerasan seksual sudah berkali-kali berbunyi nyaring, mengetuk kepekaan dan kepedulian kita, terutama negara, untuk melakukan tindakan nyata guna mencegah dan mengatasi masalah ini. Ya, sahabat, perlakuan tidak adil dan pelanggaran hak-hak ini sering terjadi pada perempuan ya. Jadi, tapi untuk saat ini tidak hanya pada perempuan ya, anak-anak, laki-laki maupun perempuan, ya kan, sering menjadi korban perlakuan tidak adil, pelanggaran hak-hak manusia, kejahatan seksual, kekerasan seksual, dan masih banyak lagi. Dan ini membuat orang tua jadi was-was ya. Akankah NKRI ini aman buat mereka? Bagaimana hal ini ditanggapi oleh lembaga-lembaga, ya, khususnya lembaga-lembaga yang memperhatikan anak, perempuan, dan tentunya terhadap tumbuh kembang mereka juga. Nah, nanti kita akan bahas bersama. Baik, saat ini kita coba sapa. Assalamualaikum, selamat pagi, Cak Parto. Waalaikumsalam, Mas Ilham. Apa kabar, Cak Parto? Iya, barakallah. Aduh. Nah, ya. Iya. Sesekali kita tukar ya, saya ada di mobil gitu sesekali. Ini perjalanan menuju Pamekasan. Nah, nanti forum kita sore nanti kan langsung live dari Kabupaten Pamekasan. Ya. Oke, Cak Parto, saya ingin sapa, ini sudah bergabung semua. Ini ada Bapak Isa Ansori selaku Dewan Pendidikan Jawa Timur. Assalamualaikum, selamat pagi. Juga Bapak Dr. Andes M. Samsuri, MPD, selaku Kabid Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenak Jatim. Assalamualaikum, selamat pagi. Monggo, Cak Parto, silakan. Assalamualaikum, Pak Samsuri. Wabarakatuh, Prof. Sehat, Prof. Alhamdulillah, ketemu panjenengan, senyum dan kumisnya tampak gitu aja kayaknya bahagia gitu. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah, inje. Pak Isa, assalamualaikum Cak Isa. Waalaikumsalam, Kang Mas. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Jadi sahabat perspektif dan Mas Ilham. Baik. Ini sengaja hadir tokoh-tokoh penting di bidang pendidikan. Kita tahu Pak Haji Samsuri kalau manggil gitu karena beliau langsung dari Kemenak ini, ya.
Kemudian Pak Isa Ansori untuk apa? Untuk memberikan resonansi kepada publik tentang situasi yang dihimpun tadi oleh Suara Sidoarjo kita dan seluruh jaringan APPL se-Jawa Timur. Ini puluhan radio berarti kan ya puluhan ribu, ratusan ribu pendengar kita ini. Nah, Ilham, Ya. apa yang diberitakan tadi, kita menyaksikan bahwa kejahatan seksual dalam dimensi keagamaan sangat sakral itu mengapa menjadi sebuah narasi kejahatan, perilakunya memunculkan tindak kekerasan. Tentu ada yang salah di dalam perilaku dan tata kehidupan kita, dan dilakukan lintas dimensi, lintas perspektif, lintas kelembagaan. Otoritas agama juga ada, tadi itu keterlibatannya. Otoritas penegak hukum juga mengalami. Otoritas pendidikan, apakah itu mulai playgroup sebenarnya, tanya Pak Isa itu datanya banyak, sampai perguruan tinggi juga terlibat. Institusi agama, institusi madrasah, institusi ada pesantren, institusi boarding school, institusi apapun dan agama itu tidak hanya yang dari mayoritas keagamaan ini, di dimensi-dimensi yang lain juga terjadi. Apa yang menjadi fenomena semacam ini terus meningkat dan yang diberitakan itu saya yakin jauh lebih kecil dibandingkan realitas sosial. Yang terjadi jauh lebih besar lagi. Tadi katanya gunung es, ya. Hal inilah yang harus kita ungkap dalam waktu yang singkat ini, tetapi tentu harus berseri ke depan. Semuanya tidak akan tuntas hari ini, Mas, karena problemnya sangat kompleks. Pelaku penyimpangan seksual oleh di keluarga sendiri, di keluarga. Bayangkan itu di keluarga, hubungan darah, rumpun, DNA. Itu juga bisa terjadi. Untuk itulah benteng kita adalah kesadaran jiwa kita, kesadaran diri kita. Dan fenomena semacam itu kenapa terus terjadi? Maka kita ingin mendengarkan bagaimana Abah Kiai Haji, ya, Abah Haji Suri ini dari Kemenak itu memberikan informasi kepada kita dan langkah-langkah yang telah dilakukan dalam kerangka pembinaan madrasah di Indonesia ini, di Jawa Timur, yang dekat di wilayah kita. Hal-hal semacam itu bisa kita perkecil dan ini terus membutuhkan ikhtiar bersama. Dewan Pendidikan Jawa Timur tentu memiliki banyak data-data yang bisa kita simak, kita jadikan pelajaran. Kejahatan yang terjadi sebenarnya bisa juga menjadi sebuah literasi bagi kita untuk bercermin diri, menyelamatkan keluarga kita. Pada intinya adalah selamatkan anak-anak kita dari keluarga kita. Kalau dari keluarga, seluruh keluarga di Jawa Timur mampu membentengi diri keluarganya, anak-anaknya, anggota besar keluarganya, mengamankan, saya yakin Jawa Timur gak terjadi peristiwa semacam itu. Nah, untuk itulah perspektif ini akan menggali hal-hal macam itu dari dimensi institusi negara, Kementerian Agama, dan juga dari Dewan Pendidikan Jawa Timur. Maka kami persilahkan Pak Kabid Patman dari Kemenak, Pak Abah Haji Samsuri ini untuk mengeksplor, memberikan pembelajaran kepada kita semua, sahabat perspektif. Tafadhol. Tafadhol Ustadz. Nah, terima kasih. Assalamualaikum untuk semuanya. Prof. Tarto Joyo, Pak Ihsan Sori, luar biasa. Pada kesempatan ini kita semuanya merasa prihatin dengan adanya fenomena dan kasus-kasus yang semakin banyak. Tentunya memprihatinkan dengan maraknya adanya kekerasan atau pelecehan seksual ini, kemudian juga kriminalisasi, intimidasi maupun bullying lain-lain
mulai merasuk ke dunia pendidikan kita. Nah, tentunya kita harus menyadarkan kita bahwa dunia pendidikan kita itu harus kita ciptakan lingkungan yang aman dan nyaman tentunya. Dan ini adalah permasalahan bersama. Permasalahan bersama tidak hanya dunia pendidikan saja, tetapi keluarga, pemerintah, dan masyarakat. Maka pusat pendidikan itulah yang harus bersama-sama untuk mencari solusi bagaimana ke depan pendidikan kita akan aman dan nyaman untuk anak-anak didik kita. Tentunya kita harus mencari apa penyebabnya. Menurut hemat kami atau menurut pengamatan kami, salah satu faktor, tentunya banyak ya, artinya salah satu faktornya adalah mungkin pesatnya perkembangan informasi teknologi yang sangat pesat, kemudian tidak diimbangi dengan pendidikan karakter yang cepat juga. Kita di dalam mendidik akhlak, karakter pada anak-anak kita mungkin biasa-biasa, seperti tidak ada apa-apa gitulah. Sementara informasi teknologi kita terus berkembang. Nah, ini harusnya ada percepatan bagaimana ada penguatan karakter ini tidak hanya di pendidikan tetapi juga di keluarga, terutama ini adalah sebagai pendidikan yang pertama dan utama, dan juga kontrol masyarakat bersamalah. Apalagi di masa pandemi ini mungkin juga sedikit banyak akan membawa dampak terkait dengan masalah ini ya. Kemudian juga salah satu faktor yang lain adalah bisa karena kekurang mampuan atau adanya persaingan ya, yang cukup kuat ini, sehingga takut bersaing atau dia tidak memiliki kemampuan yang ada, sehingga pelariannya mungkin ke kekerasan, ke pelecehan dan seterusnya. Nah, termasuk juga beban berat keluarga ini juga bisa, sehingga perhatian keluarga terhadap anak-anaknya juga bisa berkurang. Nah, padahal di dalam pendidikan saya pikir pusat pendidikan, yaitu di lingkungan keluarga, pemerintah dan masyarakatnya harus bersama. Maka sebenarnya kalau kita bisa mengambil hikmah adanya pandemi ini, tentunya menyadarkan bahwa pendidikan ini bukan tanggung jawab sekolah saja atau madrasah saja, tapi termasuk masyarakat, dalamnya adalah juga keluarga, harus bersama-sama mengontrol selama pelaksanaan proses pembelajaran di masa pandemi ini. Itu faktor itu, sehingga tentunya ini harus kita carikan solusi secara bersama-sama. Di pendidikan madrasah di Jawa Timur, ya tentunya di samping kita akan terus melakukan penguatan dan terhadap implementasi nilai-nilai ajaran agama, ya apalagi di akhir ini juga sudah banyak di lembaga-lembaga pendidikan madrasah maupun pesantren juga sudah mulai terasuki ini. Maka kita hendaknya bisa mengimplementasikan nilai-nilai agama lebih baik lagi, lebih kuat lagi penguatan itu. Karena pada dasarnya kita telah diajarkan oleh Rasulullah itu kan, hormatilah orang-orang yang muda dan kasihanilah anak-anak muda kita dan hormatilah yang tua. Jadi laisa minna malam yarham shaghirona walam yuwaqqir kabirona, kan itu. Artinya pertama kita harus memberikan kasih sayang, kemudian baru ada penghormatan. Nah, ini yang kadang-kadang dilupakan. Pendidik kita harus menyayangi dulu, memberikan pembelajaran dengan penuh kasih sayang. Nah, nanti dari situlah maka akan muncul penghormatan pada yang lebih tua. Jadi guru hendaknya membimbing anak-anak dengan penuh kasih sayang, guru senior membimbing guru-guru yang junior, kepala madrasah membimbing guru-gurunya. Jadi saya yakin kalau itu terjadi di lingkungan pendidikan kita, maka akan ada kasih sayang dan penghormatan, maka itulah toleransi, sehingga tidak akan ada kekerasan.
Dan di samping program-program seperti itu, kami bekerja sama dengan KPAI, program prioritas itu ya, artinya tentang pendidikan madrasah ramah anak. Jadi kami ada pendampingan dengan prioritas dalam rangka mendampingi lembaga-lembaga pendidikan formal yang ada di madrasah untuk bagaimana menciptakan madrasah ramah anak. Itu yang kami lakukan, juga bekerja sama dengan PW LP Ma'arif dan juga dengan Majelis Dikdasmen PW Muhammadiyah Jawa Timur, karena di Jawa Timur ini madrasah itu adalah didominasi oleh madrasah swasta. Kementerian Agama dalam bidang pendidikan madrasah berperan untuk membimbing mereka. Ya. Jadi madrasah negeri di Jawa Timur itu ada sekitar 2,24%. Selebihnya yang 97% itu adalah madrasah swasta. Maka kami tentunya tidak bisa sendiri, kami harus menggandeng baik itu PW Ma'arif maupun Majelis Dikdasmen Muhammadiyah untuk bersama-sama peningkatan kualitas, juga pendidikan penguatan karakter. Bahwa madrasah itu adalah sekolah umum berciri khas Islam. Maka pencapaian prestasi apapun, maka penguatan keislaman harus dilakukan, tidak boleh ditinggalkan. Itu pada seluruh guru, seluruh mata pelajaran, tidak hanya kewajiban guru mata pelajaran agama saja atau mungkin guru mata pelajaran PKN saja. Itu yang kami lakukan di Jawa Timur, termasuk untuk program pengawasannya. Tentunya kami melibatkan pengawasan secara berjenjang, berkelanjutan, dari mulai kepala madrasah, guru sendiri harus mengimplementasikan di bawah pengawasan kepala madrasah dan juga pengawas pendidikan madrasah, kemudian kantor Kementerian Agama kabupaten kota, dan kemudian Kanwil sampai ke pusat, karena Kementerian Agama adalah kementerian pusat. Saya kira sementara itu mungkin yang gambaran harapan kami juga ke depan, implementasi terhadap nilai-nilai Islam yang moderat, kemudian juga pembelajaran yang aman, nyaman, penuh kasih sayang, ini harus diimplementasikan, ada percepatan implementasi di dalam penerapan di lembaga-lembaga madrasah di Jawa Timur. Demikian Pak Ilham, Prof. Prapto yang bisa kami sampaikan. Ikhtiar Mas Ilham. Bukan ini pas mampir kantor kan harus absen dulu Mas. Ini Mas Ilham. Ya, datang. Cepat sekali sih. Sudah sampai kantor ini ya. Ke kantor, habis ini terus nanti lanjut pamekasan itu. Nah, sudah diberikan wawasan para sahabat perspektif kita bahwa ada ikhtiar besar yang dilakukan oleh Kemenak kita, ya, Jawa Timur. Untuk itu apa? Tetap harus memiliki trust kepada lembaga pendidikan, pada madrasah, apalagi tadi disebutkan gandengnya ke Ma'arif, LP Ma'arif, Mas Ilham karo paling LP Ma'arif lengkapin Nahdlatul Ulama. LP Ma'arif ya. Dan juga dari lembaga pendidikan di Muhammadiyah. Jadi dua ormas besar di Indonesia, apalagi di Jawa Timur ini, saya yakin dengan kiprah dua ormas, kemudian dengan panduan negara ini, kita tetap percaya bahwa madrasah, lembaga pendidikan kita tetap ke depan harus menjadi yang aman. Jangan repot tuh kelasnya wis gede-gede, cili-cili, gede-cili, terus bimbing kok model bimbingan opo, tesis, skripsi, disertasi, jangan-jangan semua macam-macam masih saya. Wis itulah apa itu kecanggihan sains teknologi dan keilmuan yang hebat tetap harus dipandu moralitas, Dengan moralitas itulah sesungguhnya ada asupan religiusitas boleh dan mutlak sebenarnya, tapi kenapa hal semacam ini tidak terimplementasi dari peristiwa-peristiwa yang mengerikan itu tadi. Mas Isa itu biasa
Wah, kayak contoh nih, Mas Ilham, Pak Isa. Nah, kita persilahkan Pak Isa, data-data yang dipunya dari Dewan Pendidikan Jawa Timur seperti apa dan langkah-langkah ke depan yang harus dipersiapkan. Ben orang tua ini merasa aman ya, kalau anak yo aman, nguli anak yo aman, jadi penyiar yo aman gitu loh, nah, ya. Silakan, Mas Isa, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, kalau data dari saya sampaikan data dari Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur tahun 2020 untuk anak ini ya 0 sampai 18 tahun, data yang terlapor ya itu 186 selama 1 tahun. Karena mungkin persoalan pandemi, orang kesulitan akses melaporkan. Nah, di tahun 2021 sampai tanggal 13 Desember kemarin, data kami di Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur itu ada 356. Nah, kasus kekerasan terhadap anak selama 1 tahun sampai 13 Desember 356 ya kan. Nah, dari jumlah 300, artinya gini, tahun 2020 ke tahun 2021 itu ada peningkatan 100% kekerasan terhadap anak di Jawa Timur ya kan. Jadi ini tidak menyangkut yang 18 tahun ke atas. Nah, yang kedua, dari 386 kasus itu ada 86 kekerasan seksual. 86 kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Nah, dari 356 itu 47% ya kan, 47% itu adalah kekerasan seksual. Jadi bisa dibayangkan kalau 356 itu ya sekitar 150-an ya kan, hampir separuhnya itu kekerasan seksual. Nah, yang lebih mengerikan lagi, lokus kejadian kekerasan itu yang pertama terjadi di rumah, yang kedua di sekolah kan gitu. Nah, itu artinya begini, rumah, sekolah yang mestinya itu menjadi tempat yang nyaman, ternyata sekarang menjadi tempat yang tidak nyaman bagi anak-anak. Nah, kalau rumah dan sekolah bayangkan tidak nyaman, apalagi di luar rumah. Nah, saya kira ini menjadi catatan penting kita, bahwa untuk mendapatkan rasa aman bagi anak-anak itu, hari ini anak-anak kita mengalami kesulitan. Nah, faktornya apa saja? Banyak hal ya kan. Faktornya kalau di data kami itu faktor ekonomi mendominasi. Nah, dari faktor ekonomi mendominasi itu, maka pelaku kekerasan terhadap anak itu lebih banyak dilakukan oleh orang terdekat, terutama orang tua. Hari ini saya menangani 2 kasus kekerasan seksual. Yang pertama anak SMA, pelakunya adalah orang tuanya sendiri, ya kan? Sampai anaknya tidak mau pulang ke rumah, ya kan? Yang kedua, anak kelas 5 SD disetubui oleh kakak kelasnya, kelas 2 SMP, ya begitu. Dan itu kemudian di video. Coba bayangkan, anak SD kelas 5 disetubui oleh anak SMP kelas 2, dan kemudian si pelaku sambil memegang video, sambil memperagakan perbuatannya itu, dan kemudian di-share ke teman-temannya. Nah, kita membayangkan bahwa perilaku kekerasan itu sudah cukup membahayakan ya, karena artinya anak-anak sudah bisa punya inisiatif ya, kalau dia melakukan ini dia harus apakan. Nah, saya sepakat dengan Pak Haji Masuri ya, bahwa teknologi menjadi salah satu pemicu, sehingga menurut saya hadirnya negara menjadi sangat penting
untuk melakukan upaya-upaya bagaimana menekan terjadinya kekerasan terhadap. Saya kira lembaga ini kan punya negara ini kan punya instrumen yang cukup lengkap. Kalau urusan rumah itu ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kalau urusan sekolah itu ada Kemenak, ada Kemendikbud ya kan. Kalau urusan di luar rumah sekolah ada kepolisian, ada Menteri Dalam Negeri, macam-macam ya kan. Saya kira negara itu punya instrumen yang cukup lengkap. Tapi persoalannya instrumen yang cukup lengkap itu apakah kemudian di lapangan bisa berjalan dengan baik. Saya kira inilah yang menjadi hal penting kenapa sampai hari ini kekerasan seksual, kekerasan terhadap anak itu masih marak terjadi. Jadi kalau bisa disimpulkan itu di Jawa Timur ya, setiap 1 hari terjadi kekerasan terhadap anak. Itu yang untuk anak, ya. Yang untuk di atas 18 tahun gimana? Nah kemarin pemerintah Kementerian Pendidikan itu mengeluarkan Permendikbud 30 tahun 2021. Di dalam Permendikbud 30 2021 ketika itu dimunculkan terjadi pro kontra. Saya tidak akan masuk di pro kontranya, tapi saya melihat begini. Permendikbud 30 2021 itu adalah upaya untuk mengisi kekosongan hukum terhadap kekerasan seksual. Kalau yang usia 0 sampai 18 tahun, saya kira Undang-Undang Perlindungan Anak sudah cukup memberikan aturan yang cukup jelas. Nah, di atas 18 tahun itu yang saya kira belum ada. Sebenarnya larinya ke Undang-Undang KUHP, tapi kan bagaimana itu kalau terjadi di luar KUHP misalnya seperti itu. Nah, Permendikbud 30 2021 itu memberikan jawaban sebetulnya kalau ada kekerasan seksual terhadap mereka yang di atas 18 tahun, lalu seperti apa? Nah, di Permendikbud 30 2021 sudah dijelaskan, ya kan? Nah, ada satu kata yang saya kira di pasal 5 itu yang kemudian menjadi pro kontra kalau diizinkan misalnya seperti itu akan menjadi lepas kan dari proses. Tapi ketika itu dianggap lepas, ada KUHP yang sebenarnya bisa mempidanakan itu. Nah, menurut saya negara sudah cukup melakukan hal yang masif, tapi tinggal pelaksanaan di lapangan saja. Nah, saya kira itu, Prof. Matur nuwun. Matur nuwun sekali, dan Mas Ilham. Oke. Besar kita tetap lembaga pendidikan harus menjadi wahana yang aman, nyaman, siapa buat orang tuanya. Tadi itu satu informasi bagaimana kekerasan seksual dilakukan, direkam, disebarkan. Ini harus diproses hukum keras. Peristiwa-peristiwa semacam ini berperlu hukuman mati. Ya. Mati pelan malah ya. Untuk itu hal-hal semacam ini harus direspon cepat oleh negara untuk hadir mengawal rakyatnya agar tetap aman, nyaman. Nah, tapi pendengar-pendengar kita, Mas, tentu sudah banyak yang japri-japri, sudah banyak yang di WA, sudah banyak komentar-komentar di Facebook, sudah ada itu yang muncul-muncul. Jangan cek. Untuk ngecek itu semua, biar nyaman ngeceknya Mas Ilham, Ali tetap iklannya diberi kesempatan lewat. Baik. Nah, akan komersial berikut ini kan gitu ya. Oke. Iya, baik. Iya, sahabat Jawa Timur, tetap bersama kami ya. Nanti kami segera kembali setelah beberapa spot berikut ini untuk Bapak Isa Ansori dan juga Bapak Kiai Haji M. Samsuri. Ini masih tetap bersama kami ya. Untuk sesi kedua nanti kita akan bahas kembali tentang melindungi anak didik dari ancaman di lingkungan sendiri. Segera kembali setelah beberapa spot berikut ini. Ya, sahabat Bea Cukai Sidoarjo saat ini memberikan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor untuk industri kecil dan menengah atau kita sebut KITE IKM. Nah, syarat untuk menerima fasilitas KITE IKM itu yakni harus memiliki nomor induk berusaha, memiliki izin usaha, dan memiliki bukti kepemilikan lokasi usaha. Untuk pengajuannya ini bisa dilakukan di kantor Bea Cukai terdekat.
Untuk fasilitas dan manfaat yang bisa kita dapatkan dari Kita IKM ini yaitu pembebasan bea masuk, tidak dipungut PPN dan tidak dipungut PPNBM. Juga prosedur ekspor impor lebih mudah, penurunan biaya produksi, meningkatkan modal usaha dan arus kas lancar, serta peningkatan daya saing. Info lengkapnya Anda bisa hubungi 1500225, sekali lagi 1500225, atau Facebook, Twitter, dan Instagram Bea Cukai RI. Dan bisa juga lewat website www.beacukai.go.id. Informasi ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Sahabat, penularan virus corona bisa dicegah lewat perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Kalau batuk dan bersin, terapkan etika batuk. Kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sudah dimasak sempurna. Rajin olahraga, istirahat yang cukup. Kalau ada gejala demam, batuk, sesak nafas, pernah kontak dengan orang dari negara atau daerah terjangkit, atau dari kunjungan negara atau daerah terjangkit, segera ke pelayanan kesehatan terdekat. Bisa juga hubungi call center kesehatan 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Sekali lagi, call center 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Dan di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Sekali lagi di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Cegah penularan virus corona lewat hidup bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo didukung Suara Sidoarjo. Sahabat, bagi Anda pecinta seafood ya, ada kabar gembira. Jika Anda mau makan seafood sepuasnya tapi cuma membayar Rp65.000 aja, segera saja reservasi secepatnya sekarang ya di Wajik Cafe and Resto Luminor Hotel Sidoarjo. Oke, sekali lagi ya, Anda yang suka seafood ya, makan seafood tapi cukup bayar Rp65.000 aja, segera deh reservasi ke Luminor Hotel Sidoarjo ya. Karena ini waktunya dibatasi hanya tanggal 13 sampai 17 Desember 2021. Jadi hari ini adalah hari yang terakhir ya. Nah, untuk pelaksanaan gelaran all you can eat seafood sepuasnya ini yaitu dari jam 12 siang sampai jam 3 sore atau jam makan siang ya. Selain itu, Anda bisa juga menikmati jajanan tradisional yang otentik di Cemilan Jalan Pahlawan ya, namanya begitu. Harganya mulai dari Rp5.000 saja. Info lebih lanjut atau untuk reservasi silakan hubungi 0819 1271 2000 atau 031 9971 200. Sekali lagi 0819 1271 2000 atau 031 9971 200. Informasi ini dipersembahkan oleh Luminor Hotel Sidoarjo. Ya, halo, ini siapa? Ini Mama sayang. Gimana, kamu udah makan? Udah, Ma. Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok? Nggak ada PR sih. Tapi Mah, tadi temen aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa dia bilang sama mamanya harganya 6.000? Itu kan bohong ya, Mah? Iya sayang, itu nggak boleh. Kalau Mama bilang apa, Mah? Kalau bohong soal uang berarti itu namanya korupsi sayang. Iya, korupsi. Itu nggak boleh kan, Mas? Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Pesan ini disampaikan oleh KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Saatnya kita bersama akhiri pandemi dengan vaksinasi, karena kan kita hadapi masa depan sehat, harapan kita semua. Jangan ragu, ayo bersama selamatkan negeri.
dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ya, sahabat, terima kasih Anda masih bersama kami. Perspektif sesi yang kedua segera kami lanjutkan. Dan kita masih bersama dengan bersama dua narasumber kita, yaitu Bapak Isa Ansori selaku Dewan Pendidikan Jawa Timur dan Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Samsuri MPD selaku Kabid Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenak Jatim, dan tentunya dipandu oleh Bapak Profesor Dr. Suparto Wijoyo SHM ya. Di kesempatan pagi hari ini tentang melindungi anak didik dari ancaman di lingkungan sendiri. Baik, Cak Parto masih bersama kami. Oke, ini ada dua pertanyaan yang sudah masuk pagi hari ini, langsung kita sampaikan ya. Dibacakan Mas. Oke. Baik, yang pertama ini dari Instagram @renivitas ya. Assalamualaikum Bapak-bapak, pertanyaan saya hanya satu. Kalau sampai ada kejadian berarti ada yang perlu diperbaiki atau ada yang salah dengan sistem. Bagaimana untuk selanjutnya? Kemudian yang kedua dari Ibu Ari Utami, Assalamualaikum Bapak-bapak, saya salah satu pengajar di pesantren dan madrasah di Keras Kediri. Sebagai ibu saya sangat marah dan kecewa. Marah pada pelaku, kecewa dengan lingkungan lembaganya. Yang jadi pertanyaannya yaitu apakah tidak ada pengawasan dan kontrol dari Kemenak atau Dewan Pendidikan? Selama ini yang jadi objek diawasi kan murid-murid atau santrinya. Matur sembah nuwun. Nggih, matur nuwun. Sapa iku mau Mas Ilham? Ada Ibu Ari Utami dan Mbak Reni. Ini Mbak Utami. Jadi nanti aku wis kopian iki tak kopian to. Ya. Kemarin kopiannya bundar ya. Kemarin tuh loh yang fresh itu. Yang fresh itu soalnya hari ini itu juga pagi ini nerima dulu beberapa kunjungan, beberapa orang dari tugas-tugas di Labuan Bajo loh, oleh-oleh kelambi Labuan Bajo dipakai ini karena apa? Orangnya soal ini. Nah ini sebelum berangkat ke Pemekaran. Nah, dua pertanyaan yang hebat, yang sangat bagus, dan di Facebook masih ada lagi, masih kan tolong dilacak di Facebooknya ada itu, tak tes. Nah, pada intinya begini, nanti diperdalam semua oleh Romo Yai kita, Pak Kiai Haji Abah Samsuri, kemudian Mas Isa, atas pertanyaan yang semacam itu, di mana pengawasan negara, di mana kemudian kewibawaan lembaga. Monggo Abah Yai langsung merespon. Terima kasih Prof. Sabto. Luar biasa Ibu, dua pertanyaan ini. Jadi tentu kita akan mengevaluasi terhadap adanya peristiwa akhir ini terkait dengan sistem pendidikan kita, terutama di madrasah, karena madrasah ada di kewenangan kami. Jadi bagaimana untuk hal ini di madrasah, apalagi di Kementerian Agama, salah satu program prioritas dari 7 prioritas yang ada itu adalah salah satunya adalah transformasi digital, kemudian ada moderasi beragama dan tahun toleransi. Maka tentunya dari program prioritas ini warga Kementerian Agama khususnya di bidang pendidikan madrasah ini harus mengimplementasikan. Jadi di samping mencari faktor-faktor penyebab adanya kekerasan seksual dan sebagainya, bullying dan sebagainya, itu apa? Maka di dalam percepatan transformasi digital ini tentunya harus ada pendampingan, yaitu dan juga pemanfaatan IT dengan rasa tanggung jawab. Jadi termasuk pendidikan karakter di dalam dunia nyata itu hendaknya juga diimplementasikan bagaimana dia berkarakter di dunia maya. Ini juga akan kita tanamkan melalui pendampingan tim
yang mendampingi percepatan pemanfaatan IT di madrasah. Kemudian juga tentunya ada reward lah untuk madrasah yang sudah berbasis IT, termasuk pemanfaatannya dengan berbasis karakter atau penuh tanggung jawab tadi, tentunya akan kami berikan reward di dalam mereka untuk percepatan itu. Kemudian yang kedua, menanamkan nilai-nilai Islam moderat. Jadi termasuk nilai-nilai karakter secara terintegrasi di dalam pembelajaran di madrasah. Kemudian tentunya kita melalui program ada pengembangan keprofesian berkelanjutan. Itu adalah dalam rangka bagaimana guru-guru kita itu bisa mendidik dengan cinta dan kasih sayang. Jadi, kemudian termasuk juga tadi kami sampaikan ada program madrasah ramah anak. Jadi itu yang akan terus kita pacu, kita patok, kita implementasikan di dalam pendidikan di madrasah. Termasuk bagaimana mengontrolnya. Ya tentunya kami melalui program pengembangan keprofesian berkelanjutan itu adalah mulai dari siswa, gurunya, kepala madrasahnya, pengawas, sampai kepada pejabat yang ada di kantor Kementerian Agama kabupaten maupun di provinsi dan sampai pusat. Artinya apa? Program pengembangan keprofesian berkelanjutan ini tujuannya adalah bagaimana peserta didik, siswa-siswi madrasah itu menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berkarakter. Apakah ini akan bisa tercapai bila mana dia dibimbing dengan guru-guru yang berkualitas, guru-guru yang profesional. Nah, di situ ada penilaian. Guru agar terbentuk guru-guru yang profesional, maka dia harus diawasi, harus dibina oleh kepala madrasah yang berkualitas juga. Artinya kepala madrasah punya tanggung jawab untuk membentuk guru yang profesional. Demikian pula kepala-kepala dan fungsinya, maka ada pengawas madrasah. Demikian juga pengawas madrasah tentunya ada di bawah binaan dari kepala kantor kabupaten kota dan juga dari Kanwil Kementerian Agama. Jadi itu sistem kontrol pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran di madrasah dan berbasis karakter itu. Sehingga justru nanti ada nilai raportnya guru, raportnya pengawas, raportnya kepala madrasah, seperti itu gambarannya. Jadi termasuk karakternya, perilaku yang harus mencerminkan teladan bagi anak-anak didik. Demikian Pak Prof, bisa kami sampaikan. Juga disinggung oleh pendengar setia kita, mulai sistemnya gak salah iki, sistem iki. Pokoknya sistem disalahkan kabeh salah loh, tapi bagaimana kemudian sistem yang dibangun bisa mengontrol kehidupan publiknya melalui lembaga pendidikan kita yang terawasi. Jadi saya yakin penanya-penanya tadi itu sistemnya wis ono, pengawasannya kurang apa ya arek-arek iki kira-kira kok sih tetep gak selamat ning sekolahan, mengkhawatirkan, membahayakan Dewan Pendidikan ini yang ditanya. Nah, monggo Pak Isa. Iya, jadi sistemnya sudah ada ya kan, tapi kita kan bicara siapa yang menjalankan sistem. Nah, yang menjalankan sistem itu kan macam-macam ya orangnya. Nah, pelaku sistemnya inilah yang kemudian yang mesti harus diberi ruang yang sangat kecil untuk bisa melakukan tindak kekerasan. Nah, apa upaya Lembaga Perlindungan Anak ya? Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur yang kebetulan juga melakukan stakeholdernya dengan Dewan Pendidikan, dengan Kementerian Agama, kemudian dengan Dinas Pendidikan, ya, dengan pemerintah provinsi. Ada dua hal yang dilakukan. Yang pertama, membangun apa yang disebut dengan sekolah ramah anak. Nah, di sekolah ramah anak itu
kita membuat semacam gini pedoman penerapan dan pedoman penilaian beserta indikator capaiannya. Sehingga sebenarnya alat ukurnya sudah ada ya kan. Nah kemarin itu tahun 2020 kita melakukan penilaian terhadap 20 sekolah di Jawa Timur, termasuk di dalamnya ada madrasah kan. Nah tahun 2021 kita melakukan di jumlah sekolah yang sama untuk tingkat SMA dan SMK ya kan, karena memang kerjasama kita dengan pemerintah provinsi. Nah kita berharap di tahun 2022 itu ada peningkatan ya kan, dan jangkauannya juga semakin luas. Itu untuk sekolah. Jadi untuk sekolah kita melakukan pendampingan dan penerapan apa yang disebut dengan sekolah ramah anak. Nah, acuannya di standar nasional pendidikan. Ada 8 standar itu yang kita ukur, dan kemudian hasil ukurnya itu menimbulkan adanya peringkat sekolah, peringkat A, peringkat B, peringkat C dalam penerapan sekolah yang ramah anak. Yang kedua, di luar sekolah itu kita mengusulkan adanya yang disebut dengan sistem perlindungan anak di tingkat RT, namanya Sparta, ya kan? Disingkat Sparta, sistem perlindungan anak tingkat RT. Nah, kenapa itu? Kekerasan ternyata juga banyak terjadi di rumah. Nah, kalau di rumah itu kira-kira siapa yang mengingatkan ya kan? Kalau tonggoe ngeliling pasti dilawan ya kan? Ada beberapa kasus yang kita dampingi misalnya gini, di rumah-rumah kos biasanya ya kan, di rumah-rumah kos atau mereka yang orang tuanya harus bekerja, terutama kelas menengah ke bawah biasanya, anaknya kemudian dikunci dalam rumah, tinggal kerja, anaknya umur 2 tahun, umur 4 tahun, makanan sudah disiapkan di dalam rumah, kamarnya dikunci supaya anaknya tidak kemana-mana, ditinggal bapak ibunya kerja kan seperti itu. Nah, ini kan membahayakan untuk anak ya kan. Nah, kalau kemudian diingatkan oleh tetangga kosnya, tukaran nanti ya kan. Gak bisa terima ya anak-anakku dewe kok kan begitu. Tak apa ini kan urusan anak ini sudah bukan urusan privat lagi. Urusan anak itu sudah urusan publik karena adanya undang-undang perlindungan anak. Siapapun yang tahu kalau tidak melaporkan ada ancaman hukumannya. Apalagi yang melakukan kekerasan. Tapi kan di lingkungan kita itu kalau yang ingatkan itu bukan aparat, pasti dilawan. Nah, maka kemudian kita mengusulkan kepada wali kota, pada bupati ya kan, supaya di tingkat RT itu ada bidang khusus yang menangani itu. Kalau ada posyandu, ada arisan macam-macam, apa sih kok gak ono namanya bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak misalkan. Kalau ada posyandu tambah lagi lah bidangnya, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat RT. Sehingga kalau ada anak tidak sekolah, kalau ada anak terancam rentan mengalami kekerasan, yang ingatkan ya pengurus RT. Kalau pengurus RT ingatkan warganya terus dilawan, ngomong ngalih kan bisa RT ngomong ngono kan. Kalau enggak mau tinggal di sini, silakan pindah dari sini. RT bisa ngomong gitu. Kalau kita yang ngomong pasti dilawan. Sehingga kemudian kita menggunakan instrumen perangkat RT untuk kemudian bisa membantu ya kan pencegahan kekerasan terhadap anak di tingkat rumah itu tadi. Ya ada 2 hal yang kita usulkan ya kan. Pertama, pendidikan sekolah ramah anak itu sudah berjalan. Nah, Sparta itu hanya di beberapa kabupaten. Kalau di Jawa Timur, setahu saya cuma Banyuwangi ya kan. Setahu saya Banyuwangi. Di Surabaya yang ada 162 kelurahan itu hanya 1 RT ya kan. Artinya ribuan. Hanya 1 RT di Kebraon yang menjalankan itu. Di tempatnya Mas Parto belum. Itu kayaknya juga kan gitu. Nah, menurut saya sehingga menurut saya begini, kalau kita bersama-sama maka semua harus membuka ruang ya kan untuk pencegahan kekerasan terhadap anak. Di tingkat sekolah ada pendidikan sekolah ramah anak, dan di tingkat RT itu kita doronglah para bupati ya dan wali kota untuk membuat instrumen yang namanya Sparta ya kan. Jadi ada cukup mengeluarkan surat edaran saja lah wali kota bupati itu minta kepada semua RT untuk menambah 1 bidang namanya bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Nah tugasnya itu aja melaporkan, mengingatkan ya kan.
Nek ono arek gak sekolah segera dilaporkan. Nek ono arek mengalami stunting, Surabaya itu kemarin katanya luar biasa kan. Ternyata ketemu stunting 5.000. Sidoarjo itu di data saya ada 11 ya selama setahun itu menjadi 10 besar, termasuk 10 besar ya. Kalau saya nomor begitulah Sidoarjo itu. Ya kan. Surabaya nomor 1 masih kuat ya kan, bertahan kan begitu. Menyumbang ya kan, jumlah kekerasan terhadap anak kan gitu. Nah, menurut saya upaya-upaya sistem yang masih harus dilakukan. Nah, kalau ada oknum kan perangkat hukumnya sudah ada, tinggal kemudian bagaimana pengawasannya. Saya kira itulah yang menjadi penting untuk kita lakukan bersama-sama. Ya, luar biasa. Mas Ilham, ada lagi loh, yang di Facebook sudah dibaca? Iya, ini sudah. Cak Parto ya 2 ini sih yang saya dapat dari produser Mas Diding ya. Oh iya, Mas Diding harus yang sehat. Habis ini saya baru nanti telepon jam 9 saya telepon nanti ya. Nah, ya. Untuk program 2022. Nah, Mas Ilham, satu perspektif yang luar biasa. Bagaimana institusi negara melalui Kementerian Agama di wilayah Provinsi Timur itu tadi sudah menerapkan skema-skema pengawasannya, baik kepada sekolahnya, siswanya, gurunya. Ini adalah satu instrumen yang negara menunjukkan kehadirannya. Dewan Pendidikan Jawa Timur tadi yang sudah memberikan informasi kepada kita untuk pembentukan Sparta. Sparta itu Tonggone Sparta, Mas. Kelembagaan sudah menunjukkan kreativitas, inovasi, berbagai sarana instrumen pengawasannya. Semua itu adalah kembali ke diri kita, kembali ke keluarga kita. Apa? Udah, kalau jenengan nyalano sistem, nyalano sopo sing ngawasi, gak ono lerene nih kok nyalano. Kalau kita berjuang diri yuk dari keluarga kita, anak-anak kita, suami, istri, tonggo, konco, aman bersama kita. Bersama Haji Samsuri, semua aman. Bersama Mas Isa Ansori aman. Bersama perspektif di Suara Sidoarjo dan APPL se-Jawa Timur aman. Sekarang bagi kita, hadir itu mengamankan yang lain, menyamankan yang lain. Jadi penyiarnya juga saling mengamankan. Jadi coba kalau pribadi-pribadi kita ini menjadikan orang lain aman di kita, ya, nyaman sama kita. Tidak ada intimidasi, tidak ada ancaman baik verbal maupun fisik, maka negara ini juga akan baik-baik. Untuk itu apa? Kalau mencari kekurangan, kita diawasi koyo opo ae, diawasi koyo opo ae. Jangankan diawasi menungso dan CCTV di jalan-jalan, Mas Ilham. Diawasi malaikat rokib dan atit aja terabas. Untuk itu apa? Pertama adalah diawasi oleh hati nurani kita, oleh nalar-nalar kita, oleh pikiran-pikiran kita, dan oleh moralitas-moralitas kita. Jadi solusi ini tidak bisa kita andalkan instrumen dari luar semata-mata. Penegakan hukum iya. Kalau orang andalkan penegakan hukum terus, maling mungkin wis leret. Tapi yo gak tetep muncul maling. Maling, nyopet, ngentit, sing gede jenenge korupsi kan gitu. Terus terjadi. Gimana caranya ini kita ketuk? Eksternal di negara juga mengatur, menegakkan aturan hukumnya. Siapa pelaku-pelaku kekerasan seksual, nggak perlu ono hukuman mati misalnya, yo, ono hukuman mati nih kayak contoh ya Pak Isa yo, yang apa mana kekerasan ono di video no, dia di video sendiri, bila perlu itu ono hukumannya apa, sosialnya apa, yo wes, DE di ruangan
yang terjaga, tapi di video kok nge-share, dia udah mau nge-share dewe. Jadi, yuk Pak, kita sekarang ini negara hadir dengan penegakan hukumnya, institusi pemerintahan dengan berbagai regulasinya, tapi juga diimbangi oleh apa? Oleh kesadaran pribadi di masing-masing keluarga untuk mengamankan, menjaga harkat martabat tabiat anggota keluarganya. Kalau ini kemudian padu, maka insya Allah lah semua ini teratasi. Tapi kekerasan saya terus meningkat. Itulah gunanya radio, gunanya acara perspektif. Untuk itu jangan lihat tola-tole channel lain. Channel perspektif Jumat pagi. Nambah barokah. Ya, apa mana menghadirkan kiai-kiai ini ya, dari Kemenak ini. Ya, ini kita sudah dapat barokah dari Dewan Pendidikan ini santrinya luar biasa loh. Pak Samsuri yang namanya Pak Isa itu khutbah Jumat biasa. Khutbah. Jadi acara-acara hari ini kita selenggarakan terus-menerus secara istiqomah adalah bagian untuk mengawal kehidupan publik kita untuk apa? Yuk saling mengingatkan. Jadi saling mengingatkan. Fastabiqul khairat untuk berlomba-lomba di kebaikan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kan akhirnya mereka nggo kopiah Mas, mereka nggo kopiah nerima tamu. Nah, baik. Ya, itu masih dalam. Kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Samsuri yang sudah mengawal kita, menemani kita dengan ilmu-ilmu dan policy yang disampaikan oleh negara. Pak Isa dari Dewan Pendidikan, Pak Isa ini Mas, nongkrongnya ya ruang ini seneng aku sering-sering sambang tambah seneng. Masih Ilham tuh gak pernah sambang nih kan. Ya semoga ada waktu ini ya. Cak Parto. Oke, gitu ya. Baik. Terima kasih sekali lagi, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya ini ya, Bapak narasumber yang ada pada pagi hari ini. Baik. Sahabat, dengan demikian berakhir sudah perspektif untuk edisi hari ini Jumat 17 Desember 2021. Terima kasih kami sampaikan pada dua narasumber kami, yaitu Bapak Kiai Haji Dr. Andes M. Samsuri MPD selaku Kabid Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenak Jatim. Ada juga Bapak Isa Ansori selaku Dewan Pendidikan Jawa Timur, dan host utama kita Bapak Profesor Dr. Suparto Wijoyo SAM.